Akibat curah hujan tinggi yang disebabkan oleh fenomena hidrobasah di Kabupaten Semarang, sejumlah bencana alam seperti tanah longsor dan angin puting beliung menerjang sejumlah titik wilayah di Kabupaten Semarang. Bencana tanah longsor dan angin puting beliung menerjang sejumlah titik di Kabupaten Semarang. Longsor pertama terjadi di gudang penyimpanan alat kebersihan milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang akibat sebuah talut di lingkungan Gembongan Karangjati, Kecamatan Bergas ambrol. Meski tidak menelan korban jiwa, sejumlah fasilitas milik Dinas Lingkungan Hidup dan satu sepeda motor milik pegawai tertimbun dan mengalami kerusakan. Sebelumnya talut sepanjang 15 meter dan tinggi 6 meter itu ambruk saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Material batu dan tanah menimpa gudang penyimpanan sehingga bangunan rusak parah dan satu unit sepeda motor pegawai tertimpa material longsor. Untungnya itu saya pas nggak di dalam gudang. Tiba-tiba itu jam 12:30 apa mau jam 1 mas? Tiba-tiba ada suara gemuruh, kayak suara teredam buang batu gitu mas. Ternyata ini longsor. Tapi alhamdulillah tidak sampai ke depan sih bangunannya robohnya, cuma belakang aja. Tapi kalau misalkan saya di dalam gudang juga tadi nggak enak mungkin. Selain itu, bencana tanah longsor juga terjadi di Dusun Muludan, Desa Tlompakan, Kecamatan Tuntang. Sebuah rumah milik warga rusak parah pada bagian belakang karena talut pondasi ambrol menyebabkan bagian rumah menggantung. Longsor ini dipicu curah hujan deras yang turun terus-menerus sehingga tanah di belakang rumah milik Jumiati mengalami longsor. Panjang longsor diperkirakan 9 meter dengan tinggi sekitar 5 meter. Akibatnya lantai belakang rumah terlihat menggantung dan terdapat retakan yang berisiko memicu longsor susulan. Sebelumnya Camat Tuntang Ari Setiawan menyebut mitigasi bencana sudah dilakukan jauh-jauh hari, mengingat sejumlah lokasi di kecamatan itu rawan bencana, mulai tanah longsor, banjir, hingga angin puting beliung. Satu rumah milik warga, karena intensitas hujan lebat, tadi siang agak lama, ada tanah yang longsor yang naik bagian rumah, ada yang sampai roboh. Kita dengan lintas sektor khususnya dengan Linmas yang ada, ini kita siaga, artinya beberapa wilayah yang memang berpotensi adanya musibah, khususnya potensi longsor karena hujan yang lebat, ini kita lebih antisipasi. Termasuk banjir, Pak? Termasuk banjir khususnya kalau di Tuntang itu di wilayah Rawasari, karena dekat dengan Rawapening. Curah hujan tinggi akibat fenomena hidrobasah ini juga memicu sejumlah kejadian bencana alam lainnya, seperti angin puting beliung di Kecamatan Suruh. Atas kondisi tersebut, Pemda Kabupaten Semarang melalui BPBD memberlakukan siaga bencana di seluruh wilayah Kabupaten Semarang. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Maniar, Lingkar TV melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, reporter kami Hesti Maniar akan melaporkannya secara langsung kepada Anda dari lokasi bencana alam longsor. Silakan rekan Hesti laporannya. Ya Rizky dan juga pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, saat ini saya Hesti Maniar sudah berada di gudang penyimpanan alat kebersihan milik Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Semarang. Dan bisa Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa bahwa di belakang saya ini adalah bencana tanah longsor yang terjadi di dalam wilayah gudang penyimpanan alat kebersihan dari Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Semarang. Dan bisa kami informasikan kepada Anda pemirsa bahwa mengenai kondisi cuaca yang akhir-akhir ini terjadi di wilayah Kabupaten Semarang, yaitu dengan curah hujan yang cukup tinggi yang disertai oleh hembusan angin yang cukup kencang dengan durasi yang cukup lama, ini menyebabkan sejumlah kejadian bencana alam terjadi di beberapa titik di wilayah Kabupaten Semarang. Salah satunya yaitu di gudang penyimpanan alat kebersihan dari milik DLH atau Dinas Lingkungan Hidup Pemda Kabupaten Semarang ini, di mana di belakang saya ini pemirsa ini adalah tanah longsor yang merupakan talut yang pada hari kemarin longsor hingga sampai saat ini masih belum mendapatkan penanganan untuk dibersihkan karena memang kondisinya yang belum memungkinkan untuk dilakukan
pembersihan dan juga penanganan untuk sesegera mungkin, karena memang longsor yang terjadi di dalam kantor atau gudang penyimpanan alat kebersihan milik DLH ini kondisinya tanahnya masih basah, pemirsa bisa Anda saksikan juga, dan di belakang sepanjang talut ini merupakan aliran air atau sungai yang dia tidak bisa menahan debit air, kemudian karena ditambah dengan curah hujan yang cukup tinggi juga sehingga menyebabkan talut tersebut longsor dan menimpa salah satu kantor atau gudang penyimpanan alat kebersihan yang biasanya ada 1 sampai dengan 2 petugas yang ada di dalamnya. Dan bisa kami informasikan juga pada saat kejadian longsor di dalam lingkungan gudang alat kebersihan dari DLH Kabupaten Semarang ini, pemirsa, dilaporkan tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam kejadian tersebut, tapi ada kerugian material yang harus dialami oleh pegawai dari gudang alat kebersihan dari milik DLH Kabupaten Semarang ini, yaitu diantaranya 2 sepeda motor ini masih tertimbun di dalam longsoran tanah yang ada di belakang saya ini, pemirsa. Dan juga pemirsa Lingkar TV, bisa kami informasikan juga bahwa bencana tanah longsor tidak hanya terjadi di dalam lingkungan gudang penyimpanan alat kebersihan dari DLH Kabupaten Semarang saja, tapi juga terjadi di salah satu rumah warga yang ada di Telompakan di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, di mana bisa Anda saksikan di layar kaca Anda, pemirsa, bahwa kondisi rumah salah satu warga ini bagian belakangnya mengalami longsor karena curah hujan yang cukup tinggi dengan intensitas yang durasi yang cukup panjang yang terjadi beberapa hari atau bahkan sepekan ini di wilayah Kabupaten Semarang, pemirsa. Dan untuk saat ini penanganannya untuk korban rumah milik Ibu Rumiati ini yang ada di Telompakan Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang ini, beliau saat ini sudah diungsikan di salah satu rumah warga, sehingga rumah tersebut sampai saat ini masih mendapatkan penanganan untuk pembersihan dan juga pembenaran selanjutnya, pemirsa. Dan tidak hanya tanah longsor, bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Semarang bisa kami informasikan juga, pemirsa, bahwa bencana angin puting beliung juga sempat menerjang wilayah Kecamatan Suruh yang menyebabkan sejumlah pohon-pohon ini tumbang dan menimpa salah satu rumah warga yang ada di Kecamatan Suruh. Tidak hanya itu, ada salah satu bangunan yang memiliki sejarah yang cukup panjang juga harus roboh karena terkena hempasan dari angin puting beliung yang disertai dengan hujan yang terjadi cukup deras serta cukup lama yang terjadi di wilayah Suruh di Kabupaten Semarang, pemirsa. Dan bencana pohon tumbang juga terjadi di wilayah Banyu Biru, tepatnya di destinasi wisata Bukit Cinta yang juga menimpa beberapa gazebo yang ada di dalam lingkungan destinasi wisata Bukit Cinta yang ada di Kecamatan Banyu Biru di Kabupaten Semarang. Dan bisa kami sampaikan juga, pemirsa, tadi berdasarkan informasi dari Kepala BPBD Kabupaten Semarang, saat dihubungi via telepon oleh Lingkar TV ini menyampaikan Kepala BPBD yaitu Bapak Alexander Gunawan Tribiantoro ini mengatakan bahwa saat ini cuaca yang terjadi adalah karena terjadinya fenomena hidrobasah, sehingga hujan dengan intensitas yang cukup tinggi dengan durasi yang cukup lama ini terjadi di wilayah Kabupaten Semarang bahkan sampai dengan ke Kota Salatiga, pemirsa. Dan tentunya ini menyebabkan sejumlah titik yang memang rawan terjadi bencana alam ini sempat mengalami bencana terlebih dahulu, yaitu diantaranya ada tanah longsor, kemudian ada juga angin puting beliung dan banjir. Dan juga bisa kami sampaikan kepada Anda bahwa berdasarkan keterangan dari Kepala BPBD Kabupaten Semarang ini, bahwa memang untuk saat ini wilayah Kabupaten Semarang berstatus siaga bencana. Artinya ini disiagakan untuk melakukan berbagai antisipasi ketika beberapa titik-titik rawan bencana alam ini terjadi di sejumlah titik yang sudah dipetakan oleh BPBD Kabupaten Semarang ini bisa ditangani sesegera mungkin sehingga bisa meminimalisir korban yang ditimbulkan dari kejadian bencana alam yang bisa terjadi sewaktu-waktu di sejumlah wilayah di Kabupaten Semarang. Ada beberapa titik yang dipetakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah di wilayah Kabupaten Semarang ini, yaitu diantaranya ada di wilayah Ungaran Timur, Ungaran Barat ini dipetakan menjadi lokasi yang rawan terjadi bencana alam longsor. Kemudian di wilayah Tuntang, Banyu Biru ini juga
dipetakan menjadi wilayah yang rawan terjadi bencana alam banjir karena lokasinya berdekatan dengan Danau Rawapening yang memang sangat mudah untuk terjadi luapan air ketika intensitas hujan ini sering terjadi setiap harinya dengan durasi yang cukup panjang, pemirsa. Kemudian ada juga di wilayah Tuntang, Suruh, hingga Pabelan, dan juga ada di beberapa wilayah di Prenyapus ini juga dipetakan menjadi wilayah yang rawan terjadi bencana alam angin puting beliung, sehingga memang dari pemerintah Kabupaten Semarang sendiri sudah memetakan dan sudah mengantisipasi serta melakukan beberapa mitigasi untuk penanganan bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Semarang ketika fenomena hidrobasah ini terjadi di wilayah Kabupaten Semarang, pemirsa. Sehingga dengan demikian diharapkan bisa meminimalisir korban, tidak adanya korban jiwa bahkan korban luka, sehingga kondisi dari warga masyarakat di wilayah Kabupaten Semarang ini masih tetap aman di dalam kondisi fenomena cuaca yang sedang seperti ini, pemirsa. Seharian ini bisa terjadi hujan. Kalau kita bisa sampaikan kepada Anda, pemirsa, bahwa di Kabupaten Semarang hujan bisa terjadi pada pagi hari sampai dengan malam hari nanti, dan pagi hari sudah mendung seperti ini sampai dengan nanti malam bisa turun hujan, sehingga waspada bencana ini terus dilakukan oleh segenap pemerintah Kabupaten Semarang kepada seluruh masyarakat yang khususnya tinggal di wilayah-wilayah rawan terjadi bencana alam. Dan itu, pemirsa, yang bisa kami sampaikan dari wilayah Kabupaten Semarang, dan kita kembali lagi ke studio. Baik, terima kasih rekan Hesti atas laporannya. Selamat bertugas kembali.